Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, bersukacita sekali kita boleh kembali lagi sama-sama pada malam hari ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita terlalu baik buat setiap kita. Amin, amin, haleluya. Di dalam Yesaya Oke. Siap. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, sorry. Ya, siap. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom. Haleluya, bersukacita sekali malam hari ini kita boleh kembali lagi sama-sama. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mau mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan rela mati untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, cintanya Tuhan, pengorbanannya Tuhan buat setiap kita. Di dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia yang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan ayatnya yang keenam berkata bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkannya kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan terlalu baik. Karena salibnya, karena pengorbanannya, kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati untuk berdoa, untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Karena salib-Mu kami dibebaskan, karena salib-Mu kami dimerdekakan ya Tuhan. Sebab itu pujian dan penyembahan kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kami, karena kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau berikan karena kami sangat-sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Ku
Bapak Ibu Saudaraku, kita lebih sungguh-sungguh lagi pujikan pujian ini. Pujian ini secara tidak langsung menyatakan kebaikan Tuhan buat setiap kita. Karena salib-Mu, karena salibnya kita semua bisa hidup sampai sekarang. Kita boleh sehat, pekerjaan kita boleh baik, pendidikan kita boleh baik, semua karena Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan lewatkan momen ini. Mari sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi pujikan pujian ini sebagai tanda bahwa kita sangat-sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, karena salib-Mu ya Tuhan, melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, 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 kami bersyukur. Kau baik bagi kami Tuhan, kasih-Mu sempurna, pengorbanan-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu nyata,
pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu ini bagi setiap kami ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan membuat kami untuk selalu mau menyembah Engkau. Karena Kau baik bagi hidup kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu nyata di kayu salib buat setiap kami ya Tuhan. Karena salib-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Sebab itu kami mau menyembah Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Membawa segenap penyembahan kami, membawa segenap pujian kami ya Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Pengorbanan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan terlalu besar, kasih-Mu terlalu mahal Tuhan. Kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau rela mati bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu terlalu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan tanpa Engkau. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Oh sikiara la 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 basikiara la 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 basikiara la la. Sikiara la 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 basikiara la la la. Sikiara la 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 basikiara la 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 basikiara la la la. Sikiara la 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 basikiara la la. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terlalu nyata ya Tuhan. Kami tidak sanggup ya Tuhan tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk. Sekali lagi pujikan pujian ini, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, dan juga dulur-dulurku semua, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang ikut ibadah doa malam online. Ya, malam ini ayo sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya kami orang-orang yang sangat ditolong oleh Tuhan dan mendapat kasih karunia, yaitu kebaikan Tuhan, karena masih bisa ikut ibadah doa malam Betani Yestoya Malang, biarpun hanya lewat online. Tapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar tidak pernah sia-sia. Firman ini berkuasa dan sanggup menolong kami. Yang sakit malam ini dalam nama Yesus disembuhkan oleh firman Tuhan. Hari ini yang susah, Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan lewat firman Tuhan. Hari ini yang kekurangan, dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami, firman mula jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara-saudara, ya, kita malam ini ada di dalam yang namanya malam Jumat Agung. Ini istimewa, luar biasa. Kita bisa merenungkan apa yang Yesus lakukan sebelum dia mati di atas kayu salib. Besok ya, gereja kita ada ibadah Jumat Agung 4 kali. Jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Saya yang berkhotbah dengan khotbah yang lain, saya akan fokuskan saudara. Ya, bagaimana apa yang Yesus lakukan yang spektakuler, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dia Allah sendiri. Hanya karena mengasihi saudara dan saya. Saya ulang ya. Hanya karena mengasihi. Dia bukan hanya rela berkorban, rela mati. Makanya sehari ini saya ingin, kalau ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara-saudara semua yang masih bisa mengasihi orang lain. Hari ini kasihilah dengan benar seperti yang Yesus lakukan. Jadi benar-benar memang karena mengasihi, suami karena mengasihi istri, dia rela bukan hanya berkorban, mati sekalipun untuk istrinya. Istri juga untuk suami. Orang tua untuk anak-anak, anak-anak untuk orang tua. Betapa dahsyatnya kalau kasih Kristus ini ada pada kita. Nah, malam ini saya ingin saudara dan saya tahu apa tujuan utama salib Yesus ini. Jadi Yesus disalib, apa tujuan utamanya? Hanya ada 2. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ya. Ya, inilah ayat terakhir. Kita akan baca dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dulu kita kotor najis, sekarang bisa masuk ke tempat kudus, yaitu masuk bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Kemudian katanya ayat 20, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Mari kita akan lihat ada 2 hal tujuan utama salib Yesus. Yang pertama, saudara dan saya harus lihat dulu diri kita. Kita penuh kekotoran, kenajisan. Alkitab berkata kita punya dosa asal, yaitu dosa dari Adam dan Hawa. Sebelum kita bertobat, buktinya dosa asal itu. Anak kecil tidak usah diajari, dia bisa berbohong. Nah, waktu Yesus disalib, saudara, darahnya mengalir untuk menebus dosa kita. Jadi yang pertama, kalau saat ini kita ini bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita,
Dan sekarang kita mengakuinya. Dosa asal kita diampuni oleh Tuhan. Ada penebusan. Kemudian perjalanan hidup kita pasti banyak salah. Banyak dosa. Ya, jahat sama orang. Memfitnah. Nah, kita masih bisa datang 24 jam untuk minta pengampunan sama Tuhan. Jadi pertobatan kita setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dari hal yang jahat, sekarang kita ada di jalurnya Tuhan. Hidup baru, ciptaan baru. Kita hidup berjalan bersama Yesus. Sering jatuh, gagal dalam dosa, kesalahan. Kita bisa minta ampun terus. Perbaiki hidup kita. Sampai kita berjalan bersama Yesus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi poin yang pertama, tujuan salib Kristus. Ada kepastian. Saudara dan saya ditebus dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kemudian sekarang kita hidup bersama Yesus. Jadi pastikan masa lalu kita sudah sampah. Ditutup. Itu masa lalu sudah tidak perlu diungkit yang negatif. Tapi kalau yang positif, pertolongan Tuhan itu harus menjadi support kita. Bahwa Yesus menolong kita. Tapi yang jelek, buang semuanya. Sekarang pastikan saya ciptaan baru. Sekarang dari tujuan salib, saya sudah diselamatkan. Dan sekarang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti poin yang pertama, saudara dan saya dibawa untuk hidup benar dan hidup suci. Jadi nanti waktu kita salah, datanglah lagi minta ampun sama Tuhan. Berdoa, Yesus bisa mengampuni. Lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, ada pengampunan. Ya, jadi saudara, gereja kita Betani Yestoya sudah mencanangkan supaya gereja kita menjadi salah satu gereja yang berkenan kepada Tuhan di akhir zaman. Yaitu jemaat dibawa untuk hidup benar, hidup dalam kesucian. Makanya kita minta kaki Dian, yaitu kehadiran Roh Kudus di gereja kita, dalam diri pribadi kita, di pendidikan kita, di keluarga kita, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan kita. Roh Kudus hadir untuk apa? Menolong kita supaya kita bisa hidup benar dan hidup dalam kesucian. Jadi yang negatif dibongkar oleh Roh Kudus, diingatkan kita. Jadi pastikan yang pertama, tujuan salib kita sekarang sudah ditebus dan punya keselamatan. Jadi yaitu keselamatan kekal. Waktu kita masuk sorga, ada sorga kekal. Poin yang pertama. Yang kedua terakhir. Yesus tujuan salib bukan hanya menyelamatkan kita. Tapi sekarang dia juga menjamin kebutuhan saudara dan saya. Buktinya apa? Dia kaya, rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin dijadikan kaya. Jadi sekarang kita bisa hidup jalan bersama Yesus. Dari Ibrani 10 tadi, ayat yang ke-20. Jadi sekarang kita bisa hidup bersama Yesus. Semua yang ada pada Yesus milik kita semua. Jadi sekarang saudara dan saya kalau sudah punya kepastian bahwa kita diselamatkan, kita sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, berarti kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ada jaminan kebutuhan. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin permintaan kita kok gak dijawab. Sebab itu mungkin di mata Tuhan bukan kebutuhan kita, tapi yang jelas kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Ada berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Nikmatilah. Jadi kalau saudara hari ini ada yang sakit, ada jaminan berkat kesehatan. Mungkin saudara ada yang kurang pinter, hari ini ada jaminan berkat kepintaran, hikmat dari Tuhan. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa lemah. Ya, saya tidak berdaya menghadapi masalah, buntu semuanya. Pikiran sudah mampet soal keluarga, soal bisnis, pekerjaan. Hari ini Yesus akan berikan berkat, namanya jalan keluar. Masih ada mujizat. Siapa yang kekurangan malam hari ini, percayalah, ya Yesus masih bisa menolong, memberkati kita. Mungkin ada pelayanan yang sudah kendor. Saudara mau menyerah, pelayanan yang tidak berkembang.
malam ini Yesus masih bisa memberikan pelayanan yang spektakuler. Percayalah hari ini, Yesus menyediakan semua kebutuhan kita. Ya, pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai sudah hampir 15 bulan. Dan ini sudah hampir menyelesaikan yang dikerjakan sendiri, lantai dasar, pengeboran dan pengecoran. Ada banyak uang yang dibutuhkan. Yesus sudah menyediakan. Nanti habis lebaran, ya, akan dibangunlah mulai lantai 1 sampai lantai 10. Saya percaya dengan Yesus mati di atas kayu salib, Dia kaya, rela jadi miskin, supaya gereja kita Betani Yestoya yang miskin ini dijadikan kaya. Berarti pembangunan kita akan selesai. Saudara juga hari ini, saya juga akan menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Kebutuhan kita sudah dijamin, pastikan. Kita diselamatkan, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Sehat semuanya. Nikmatilah malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati. Supaya saya yang mestinya mati sudah hidup. Puji Tuhan, Yesus dimuliakan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau mati di kayu salib. Engkau punya tujuan supaya setiap kami punya kepastian selamat, ditebus dari dosa-dosa kami. Dan sekarang kami bisa hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Selanjutnya Tuhan, Engkau kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin dijadikan kaya. Berarti Tuhan Yesus menyediakan semua kebutuhan kami. Bukan hanya keselamatan, tapi ada jaminan bahwa Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kami. Hamba-Mu lepaskan berkat dalam nama Yesus. Semua jemaat, semua saudara-saudara yang ikut ibadah ini dalam nama Yesus ditolong diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Karya salib dan keselamatan yang sempurna telah dinyatakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Mari sama-sama jemaat dapat hadir dan beribadah bersama pada ibadah Jumat Agung yang disertai perjamuan kudus dan akan diadakan 4 kali ibadah pada hari Jumat 15 April 2022 pada jam 7, jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Untuk ibadah Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan 6 kali ibadah pada hari Sabtu 16 April dan hari Minggu 17 April 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu jam setengah 6 sore, Minggu jam 7, jam 9 pagi, dan jam 3 dan jam 5 sore. Seluruh ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto dan disertai layanan live streaming yang dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Mari berpartisipasi dalam pendataan ulang data diri keanggotaan Gereja Betani Yestoya Malang bagi seluruh pelayan, jemaat di ibadah onsite tatap muka dan online, baik yang sudah mendaftar maupun rindu mendaftar dengan cara mengisi formulir melalui link di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor berikut ini. Kami terus berupaya untuk meningkatkan dan memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi.
Puji Tuhan. Progres pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat. Dan ini bangunan atau pekerjaan pembangunan yang dikerjakan sendiri sudah 96%. 96%. Berarti kurang 19 titik. Ya, memang ini di lokasi yang sulit sebab harus dibor sampai 30 meter. Setelah itu dicor. Nah, nanti kira-kira dalam 2 minggu lagi selesai semua. Baru setelah Lebaran PT Waringin akan membangun dari lantai 1 selanjutnya. Dukung dan doakan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyelesaikannya dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Sinode Gereja Betani Indonesia memasuki doa dan puasa raya 40 hari yang dimulai pada tanggal 28 Maret hingga 6 Mei 2022. 3 cara berpuasa yang bisa dilakukan jemaat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadwal doa puasa raya setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Doa puasa raya dan gerakan kaki Dian khusus Sabtu pukul 10:30 hingga 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Hall Geraha Betani Yestoya Malang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja di nomor berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku semua, kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.